Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Dan semoga kita kelak tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan kajian yaitu Bapak Ustadz Edison. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu syuruk, dan di akhir sesi nanti ada tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan tambahan atau barangkali mungkin sanggahan, dipersilahkan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tentunya tidak henti-hentinya marilah sama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT, seraya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya, yang sedang diberikan olehnya, dan yang nanti akan diberikan olehnya kepada kita. Segala nikmat, segala apapun takdir yang diberikan Allah SWT itu merupakan suatu nikmat bagi kita. Kita diciptakan itu sudah merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Dari tiada menjadi ada, itu suatu nikmat yang luar biasa. Tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau juga, zuriat beliau, istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita insyaallah sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua ajaran beliau dengan baik yang dicontohkan dengan beliau, dan juga kita juga bisa diakui oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat, dan diakui sebagai umatnya di padang mahsyar nanti. Dan tentunya kita berharap pada Allah SWT, semoga juga beliau berkenan memberikan syafaatnya, Nabi memberikan syafaat kepada kita di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tentunya disadari atau tidak, kita memang sudah beberapa hari terakhir juga mungkin banyak hal-hal yang mungkin besar kecilnya itu tergantung pandangan kita gitu ya. Dan jelas kita ini umat akhir zaman, umat baginda Nabi yang Nabi akhir zaman juga. Tanda-tanda akhir zaman juga sudah banyak tersingkat. Tanda-tanda nubuat Nabi, hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan akhir zaman juga sudah banyak terlihat. Apa tidak tahu apa kita sadar atau tidak ya. Yang jelas sudah 95% mungkin ya, banyak tanda-tanda akhir zaman yang sudah mulai terlihat di negeri kita, di negeri lain juga gitu ya. Hampir seluruh dunia sudah merasakan nubuat akhir zaman Nabi SAW. Yang seminggu terakhir mungkin kita juga melihat ada agresi militer ya dari pihak Rusia ke Ukraina. Apakah ini juga merupakan eskalasi yang akan meningkat menjadi perang dunia ketiga? Allahu a'lam. Tapi tanda-tandanya sudah ada, dan ini juga bukan sehari dua hari gitu ya. Konflik ini sebenarnya sudah lama gitu ya. Dulu perang dunia kedua, Amerika dan Uni Soviet itu sekutu, Pak. Sekutu ya, melawan Nazi Jerman ya, dan lawan Jepang ya. Jepang sebagai Nazi Asia ya. Nazi Jerman awalnya dia cuman perang antara dua negara juga, itu perang dunia kedua ya. Jerman menyerang Polandia gitu ya. Terus juga mengejar bangsa Yahudi gitu ya, bangsa Yahudi untuk dimusnahkan oleh Hitler gitu ya, karena politik dari bangsa Aryanya Jerman gitu ya, merasa bangsa paling mulia maka Yahudi harus disingkirkan gitu ya. Akhirnya terjadilah perang dunia, di mana perang dunia ini Jerman melawan sekutu gitu ya. Sekutu dalam hal ini Amerika Serikat, Uni Soviet itu dua aliansi sekutu ya.
Setelah Perang Dunia selesai, sebagai negara besar yang telah bersekutu, masing-masing Amerika Serikat dan Uni Soviet ini bersaing ya. Ada perang dingin di antara mereka karena tidak ada musuh gitu, belum ada musuh, tidak ada perang dingin di antara mereka gitu ya. Uni Soviet dan Amerika Serikat masing-masing juga menyebarkan pahamnya masing-masing. Amerika Serikat dengan kapitalismenya, Uni Soviet dengan sosialis dan komunis gitu ya. Samping itu dia perlombaan senjata, masing-masing gede-gedean senjatanya, canggih-canggihan gitu ya. Terjadi perang dingin. Itu pun hampir ada gesekan-gesekan kecil walaupun tidak sampai perang besar gitu ya. Tapi terjadi di luar mereka, seperti dulu ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan, itu dua pengaruh gitu ya. Korea Utara, Korea Selatan gitu ya. Jerman dibagi dua, Jerman Timur, Jerman Barat gitu ya. Itu mewakili dua ideologi, komunis dan kapitalis. Qadarullah, Soviet bubar ya di tahun 90 gitu ya. Dengan eranya Cecep Gorbachev ya. Gorbachev itu Glasnost ya. Jadi Soviet membubarkan diri untuk Pakta Warsawa, Soviet bubar gitu ya. Tapi ideologi komunis masih dianut oleh anggota-anggotanya ya, seperti China ya, Korea Utara, beberapa negara Eropa Timur itu masih komunis ya. Soviet jadi pecahan-pecahan kecil, ada beberapa negara-negara yang komunis, ada beberapa negara yang Kristen gitu ya, Kristen Ortodok. Ada juga negara-negara yang afiliasinya ke Islam gitu ya, seperti Chechnya, Uzbekistan, Turkmenistan, itu negara-negara pecahan Soviet yang menjadi negara Muslim. Gitu. Dan Ukraina itu termasuk negara yang pecahan yang masih ideologi komunis ya. Walaupun di situ ada beberapa juga bukan komunis, maksudnya sosialis gitu. Sosialis dan mereka Kristen Ortodoks gitu ya. Termasuk Rusia sendiri yang berubah dari negeri komunis sosialis menjadi negeri yang sosialis, tapi dia basis umatnya, basis warga negaranya Kristen Ortodoks. Dari dulu juga Kristen Ortodoks ini bermusuhan dengan Katolik dan Protestan. Jadi sudah ada bibit-bibit permusuhan, karena ini perbedaan pandang, bukan sekedar kayak kita perbedaan mazhab berantem gitu ya. Kalau mereka tuh berantem memang karena perbedaan akidah, gitu ya. Perbedaan pokok-pokok agamanya gitu ya. Kristen Ortodoks lebih nilai-nilai dalam Bible itu sendiri banyak dijalankan gitu, walaupun tidak semua juga. Kalau dalam Katolik justru nilai-nilai Bible itu disingkirkan, apalagi dalam Protestan gitu ya. Ini hal-hal yang terlihat tapi tidak tersirat gitu. Yang tersirat tapi tidak terlihat gitu ya. Dimana kalau seorang Kristen yang benar itu, kalau dia menjalankan isi daripada Bible itu, justru bertentangan dengan keadaan yang sekarang yang mereka yang jalankan gitu. Karena penafsirannya terlalu jauh gitu ya. Ya kita sih tidak mau ribut antara mereka itu berantem, ya silakan aja gitu kan. Termasuk juga sekarang Rusia, Ukraina kan sama-sama Kristen Ortodoks tuh berantem gitu loh. Sebenarnya kita nggak ada urusan gitu ya. Jelas sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menentang segala bentuk penjajahan gitu ya. Dalam mukadimah
penjajahan dunia harus dihapuskan, ya, harus dihapuskan. Termasuk penjajahan Rusia atas Ukraina, gitu ya. Sebagai negara yang berdaulat, tapi dia diinvasi, gitu ya. Ini tentunya kita tidak bisa membenarkan juga. Tapi kalau kita melihat di sini kita melihat ada standar yang ganda oleh pihak Barat, di mana mereka menganggap Rusia itu invasi ke Ukraina itu betul, gitu loh. Tapi mereka tidak menganggap Israel itu menginvasi Palestina, gitu ya. Dari tahun 48 itu sudah sampai sekarang belum selesai itu. Begitu ada resolusi PBB diveto, gitu ya. Resolusi PBB diveto, gitu loh. Kalau sekarang mereka nggak veto emang, gitu ya. Benar Rusia itu menjajah Ukraina, tapi apakah Israel tidak menjajah Palestina? Ya, ini yang kita pertanyakan, gitu. Kita sebagai negara, gitu ya, apalagi kita Palestina itu saudara kita sama Muslim, gitu ya. Walaupun situ ada di Palestina itu banyak juga agama yang lain, gitu ya, tapi tetap itu kita menganggapnya saudara kita sebagai Muslim, gitu ya. Sebagian besar penduduk Palestina adalah Muslim, gitu ya. Di sini standar ganda, ya. Akhirnya kita melihat, oh Rusia emang diktator nih, brengsek nih, dia invasi, gitu. Tapi juga sekarang dalam hati kita juga sekarang lo rasain, gitu loh. Lo rasain gimana caranya dijajah, gitu kan. Si Ukraina harus merasakan, gitu ya. Dijajah, karena Ukraina itu presidennya seorang Yahudi, ya Pak ya. Jadi Ukraina itu dia tidak pernah mendukung Palestina, dia mendukung Israel sebagai negara Yahudi. Dan kebetulan presidennya juga sekarang si Zelensky itu seorang Yahudi Rusia, gitu ya. Dia mendukung besar Israel. Begitu Israel agresi ke Gaza, dia membela Israel dengan dia bilang Gaza yang agresi Israel, gitu. Seperti itu. Sekarang kalau dia minta bantuan kita untuk ini, kita bantu. Kita sebagai negara yang ini berdaulat, kita bantu, maksudnya mengecam Rusia sebagai negara agresor. Tapi kita juga mengecam dia atas pembelaan dia terhadap Israel, gitu ya. Ini yang posisi kita sebagai warga negara dan warga negara Muslim, gitu ya. Kita melihat konflik seperti itu. Terlepas nanti akan perang nuklir, kita juga tidak mungkin ambil bagian juga. Kita tidak punya senjata nuklir, gitu kan. Buat apa, gitu. Tapi itu efeknya bakal menyeluruh, gitu ya. Ini yang ditakutkan oleh para pakar-pakar, gitu ya, negara-negara. Kalau perang nuklir itu terjadi, maka dunia ini akan kembali jadi nol. Teknologi semuanya akan jadi hancur, gitu ya. Dahsyatnya kita rasakan nuklir itu sebenarnya sudah terjadi waktu Hiroshima dan Nagasaki. Itu bom atom yang nuklir skala kecil waktu itu. Satu kota demikian hancur, dan juga efek dari para radiasi itu bertahun-tahun, gitu ya. Sampai sekarang itu sudah dirasakan oleh Jepang, gitu ya. Ini akan di depan mata akan kita merasakan lagi, gitu ya. Akan terjadi, gitu. Dan Rusia bukan negara yang ibaratnya bisa dibujuk, gitu ya. Karakter daripada Vladimir Putin itu orangnya keras, gitu. Mantan KGB, mantan agen rahasia, gitu ya. Berantem dengan seorang mantan komika, ya, pelawak, gitu ya, Zelensky. Sama-sama ngototnya itu, gitu ya. Pelawak kan ngeprank mulu, gitu. Ngeprank, tapi di Putin nggak bisa di-prank, gitu. Dia serius, gitu. Terlepas konflik Ukraina tadi, ya. Jadi Rusia merasa Ukraina itu bangsa Rusia, sementara Rusia sendiri tidak merasa sebagai bangsa Rusia. Dia ada etnis tertentu yang lain, gitu ya. Menurut versinya Rusia, orang-orang Rusia di Ukraina itu disingkirkan, gitu ya. Mau disingkirkan, dan juga
Presiden yang sekarang itu juga cenderung ke barat gitu ya, ingin menjadi anggota Eropa, Uni Eropa dan NATO. Tentunya ini kalau menurut pandangan Rusia ini ibaratnya menempatkan meriam nuklir di tetangga gitu ya. Jangkauan nuklir dari Ukraina ke Moskow itu cuma dari Jakarta ke Surabaya, Pak, gitu ya. Jadi itu ibaratnya Rusia nggak mungkin tinggal dia, orang tetangganya punya nuklir NATO gitu ya, yang secara ini berseberangan gitu, secara politik, geopolitik dia berseberangan. Tentunya ini membuat khawatir Putin gitu ya. Putin dengan dalih dia menyelamatkan Rusia dari ancaman keamanan, tentunya dia menolak Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Ya, nanti mungkin lain kali kita bahas lebih dalam. Itu intro aja, Pak. Lihat konflik. Kalau sekarang karena Al-Madinah tidak tidak ada acara Isra Mi'raj ya, kecuali kemarin anak-anak mungkin gitu ya. Ya kita kilas balik sedikit untuk Isra Mi'raj ya. Kita cari hikmahnya mungkin ya, kita bisa. Ada 10 hikmah Isra Mi'raj ya. Tadi ada ayat dari surat Al-Isra ya, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Mekah Palestina itu berapa ribu kilometer, Pak? Ada yang tahu? Kalau dalam peta itu Mekah itu kan di selatan Arab Saudi ya, hampir di selatan. Itu arah selatan ke utara ya, daerah Syam, daerah Palestina, di pinggiran laut merah gitu ya. Itu Mekah ke Palestina itu 2000 km. 2000 km. Kalau pakai pesawat itu 2 jam 3 jam ya. Pesawat yang 800 km per jam itu Boeing itu 2,5 jam dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Dulu perjalanan naik onta itu dari Mekah ke Madinah itu berbulan-bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan gitu ya. Jadi dulu Rasulullah sering beberapa kali ikut kafilah dagangnya Abu Thalib itu dari Mekah ke Syam, termasuk Palestina. Waktu itu belum ada Palestina ya, Pak ya. Jadi waktu zaman Rasulullah itu belum ada Palestina, ada negeri Syam, termasuk Palestina di dalamnya. Sekarang mungkin Israel yang kita tidak akui gitu ya. Ada Jordan di situ, sebagian Mesir gitu ya. Ada Lebanon, Jordan, Israel, Palestina, sebagian Mesir gitu ya. Itu masuk dari wilayah Syam, termasuk Suriah ya. Suriah itu wilayah Syam. Jadi biasa orang Arab itu biasa dagang, Pak. Dagang karena Syam ini termasuk dia jalur ibaratnya
jalur di tengah ya. Ada yang dari Afrika, dari Turki, apa waktu dulu masih Syam, itu dari sebagian Eropa, mungkin dari situ ya. Jalur laut merahnya di situ, laut hitam juga di situ. Itu termasuk pusat perdagangan. Jadi orang-orang Arab dulu bawa dagangan banyak ke Syam. Dan dilanjutkan setelah dia tidak dagang lagi dengan Abu Thalib, karena waktu dia dagang di Abu Thalib ketemu pendeta siapa Pak? Bukhairah ya, di Syam itu. Bukhairah yang pendeta Yahudi yang memahami tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW, supaya menyuruh Abu Thalib supaya itu anak Rasulullah waktu itu masih remaja, jangan dibawa lagi gitu ya. Karena dikhawatirkan apabila ditemukan oleh orang Yahudi, masalah ini yang dengki gitu ya, akan dibunuh. Akhirnya Rasulullah setelah beberapa kali ke Syam itu tidak dagang lagi, kembali menjadi gembala kambing ya. Sampai akhirnya dia baru umur 20-an tahun dulu diajak kafilah dagang dari Sayyidina Khadijah. Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah akhirnya Rasulullah menjadi istrinya Rasulullah. Nah, Sayyidatina Khadijah ini termasuk salah orang yang pertama-tama juga memeluk Islam gitu ya. Kemarin ada yang bilang Sayyidatuna itu masih Kristen gitu ya, itu perlu diperdebatkan gitu ya, perlu kita dikritisi juga, karena Khadijah itu termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Itu orang-orang yang awal memeluk Islam, mempercayai ke Rasulullah SAW. Bahkan kenapa Sayyidatuna Khadijah menikahi Rasulullah SAW itu juga karena dia sudah tahu ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW sebelum dia menikah, sebelum dia meminta Rasulullah untuk menikahi dia. Sudah tahu ada tanda-tanda kenabian daripada Rasulullah SAW. Bahkan sebelum itu juga Sayyidatuna Aminah, ibunya Rasulullah SAW juga sudah tahu ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW jauh sebelum itu. Jadi mereka sudah percaya Rasulullah itu seorang nabi gitu ya, walaupun belum menyampaikan risalah gitu ya. Dan Rasul pun juga sudah tahu dia seorang nabi pada umur berapa Pak? 9 tahun gitu ya. Sudah ada tanda-tanda kenabian yang itu Allah ilhamkan pada dia. Jangankan itu, batu, pohon itu juga sudah tahu itu. Kalau Rasulullah jalan tuh disapa sama Rasulullah, sama batu, sama pohon gitu ya. Dikasih salam. Batu, pohon bisa berbicara pada Rasulullah kecil gitu ya. Itu tanda-tanda kenabian. Jadi salah kalau dibilang Sayyidatuna itu masih Kristen gitu ya. Yang benar mungkin ibaratnya mereka tuh kayak agama Hanif ya. Kalaupun Kristen dibilang Kristennya masih Hanif gitu. Bukan Kristen yang setelah Konsili Nicea gitu ya, mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi Kristen yang masih monoteis gitu ya, mengakui Allah itu sebagai Tuhan dan mengakui Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul gitu ya. Kristen yang pecahan-pecahan kecil yang ibaratnya dibilang mainstreamnya Kristen tuh aliran sesat gitu ya. Kalau yang bilang cuma Tuhan itu satu, ibaratnya itu aliran sesat bagi mereka, mainstream kekristenan. Pada saat Khadijah gitu ya wafat dan Abu Thalib wafat, ini tahun kesedihan. Inilah terjadinya Isra Mi'raj. Setelah kejadian itu Isra Mi'raj. Masih ada satu peristiwa lagi. Jadi waktu
Rasulullah dakwah ke Taif itu berharap Taif itu bisa menerima dakwahnya gitu ya. Tapi yang didapat sebaliknya gitu ya. Dari mulai orang tua, anak muda sampai anak kecil itu mengusir Rasulullah SAW. Usirnya itu bukan kayak sekarang mungkin ada penceramah gitu ya, diusir sama kelompok ormas tertentu tuh. Diusir gitu ya, cuma suruh pergi aja gitu kan. Kalau dulu Rasulullah diusir dilempar batu Pak, dilempar kotoran gitu, bahkan ditendang gitu ya, sampai Rasulullah itu jatuh berguling-guling berdarah gitu ya, masih ditendang gitu lah sama anak-anak. Anak ini provokasi itu gitu, diledek-ledekin, dilempar batu sampai sedemikian, sampai bibir Rasulullah itu pecah, giginya rontok gitu ya. Itu penderitaan Rasulullah pada waktu itu gitu ya. Sampai Jibril itu datang saking kesel. Jibril kan namanya malaikat kan saklak Pak ya, apa artinya ya, AABB gitu kan ya, cuman dia perlu izin Rasulullah. Gimana Rasulullah nih, perlu apa saya balik nih negeri Taif gitu ya, gampang diangkat apa gunung atau apa gitu, tinggal dibalik aja, habis itu semua satu Taif. Cuman Rasulullah SAW yang diberi basirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, diberi basirah kasyaf gitu ya, bahwa dia sudah melihat negeri Taif ini akan lahir daripada anak dan cucu-cucunya yang sekarang itu menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang akan beriman gitu ya. Jadi Rasulullah SAW tentunya sudah dikasih ilham oleh Allah Taala, ini kan jadi negerinya tidak, kata Rasulullah nggak perlu, insya Allah anak dan cucu-cucunya akan menjadi orang-orang yang beriman di kemudian hari. Dan itu benar, buahnya benar terjadi gitu ya. Itu tiga peristiwa: kematian Khadijah, kematian Abu Thalib, dan Taifnya, siksaan di Taif. Ini sedihnya luar biasa. Kayak kita mungkin yang maaf gitu yang punya orang tua meninggal, mungkin kita bisa merasakan gitu ya. Kalau orang tuanya masih hidup makanya dirawat baik-baik ya. Begitu meninggal nanti kita akan merasa sedih sekali gitu ya. Kehilangan orang yang kita cintai gitu ya. Nggak cuma kita cintai, tapi orangnya mendukung support kita gitu ya. Lahir batin gitu ya. Khadijah itu support lahir batin, dia konglomerat wanita teratas di Mekah. Sepertiga kekayaan Mekah itu yang pegang Khadijah Pak. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu ya. Mekah yang negeri kaya waktu itu dengan cara berdagang gitu. Khadijah itu sepertiganya, peringkat ketiga. Jadi bukan abal-abal gitu ya. Konglomerat sekarang, mungkin sekarang siapa ada konglomerat wanita di dunia sekarang? Jarang gitu ya. Banyak laki-laki itu konglomerat gitu kan. Dulu Khadijah itu luar biasa, konglomerat gitu ya. Dia jual kain apa segala. Jadi kalau dibilang sekarang tren apa yang ada kain itu punya Khadijah gitu ya. Ya mungkin Dian Al-Mahri. Dian Al-Mahri itu dia dulunya penjual bunga kering ya, kalau bunga kering betul ya. Terus yang mungkin karena ya Allah anugerahkan dia, karena dia terutama mungkin sedekahnya itu banyak gitu ya. Jadi sedekah itu kan bukan memiskinkan kita, justru mengkayakan kita. Seperti itu. Jadi Khadijah yang konglomerat pada saat itu, begitu menikah dengan Rasulullah SAW, hartanya itu habis gitu ya. Disumbangkan untuk dakwah, mendukung dakwah Rasulullah. Dukung dia waktu dia pertama kali menerima wahyu gitu ya. Mendukung dia, Rasulullah itu suka menyepi di Gua Hira, dukung gitu ya. Karena Khadijah udah tahu tanda-tandanya, sudah dikasih tahu sama pamannya Warokah yang pendeta
Nasrani, pendeta Nasrani yang masih Hanif gitu ya, tahu tanda-tandanya. Mereka tuh seperti melihat cermin gitu ya. Orang-orang Yahudi itu dikasih tahu detailnya gitu ya. Makanya kalau kita juga tahu gitu ya, detail Rasulullah gitu ya. Kalau dalam mimpi ketemu Rasulullah bisa tahu gitu Pak. Nah, ini Rasulullah benar gitu ya. Nah, Rasulullah memang tidak bisa diserupai oleh setan gitu ya. Kalau kita mimpi ke Rasulullah itu nikmat luar biasa gitu, bisa ketemu Rasulullah SAW walaupun di dalam mimpi gitu ya. Tentunya Rasulullah sebagai kekasih Allah SWT dikasih hiburan. Setelah dapat kemalangan yang bertubi-tubi, dikasih hiburan berupa dikasih jalan-jalan tuh, jalan-jalan ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Yang pertama sebagai hiburan, yang kedua hikmah Islam itu sebagai Rasulullah didaulat sebagai pemimpinnya para nabi gitu ya. Jadi Rasulullah SAW waktu di Masjidil Aqsa itu mengimami semua nabi Pak ya. Nabinya itu ada berapa Pak? Nabi yang imami Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Ada berapa Pak Nabi Pak? Itu Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu peringkat, semua peringkat Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Ada 124.000. 124.000 semua Nabi itu jadi makmumnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah penghulu para Nabi, pengangkatan lah. Rasulullah dalam ini secara resminya diangkat itu, walaupun sebenarnya dari zaman Roh pun sudah dikenal Rasulullah itu sebagai penghulunya para Nabi dan Rasul. Rasul itu ada 313. 313 itu seperti perang Badar apa ya? Ahlul Badar itu 313 sama. Nanti juga 313 yang mendaulat Imam Mahdi. 313 pengikut pertama Imam Mahdi itu 313 yang akan mendaulat Imam Mahdi di Mekah lagi nanti. Ada 124.000 juga wali. Wali dari mulai paling kecil sampai wali paling besar itu Kutubul Ghaus itu sampai ada 124.000 sama seperti jumlah nabi. Ada 313 juga wali Kutubul Ghaus, wali yang paling tertinggi itu sama 313 juga. Ini di sana. Jadi imamnya ruhnya para nabi di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini kiblat pertama Pak ya. Dulu sebelum Masjidil Haram kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Dan sangat penting, sangat berarti Masjidil Aqsa itu bagi kita. Hikmah yang ketiga itu ya, Islam juga agama fitrah. Waktu sebelum naik gitu ya, ke Mi'raj kan, setelah sholat itu Rasulullah dikasih Jibril 2 wadah, suruh milih nih susu atau khamar gitu ya. Rasulullah milih susu dan pilihan itu benar karena susu itu disimbolkan sebagai fitrah gitu ya, suci. Walaupun nanti kita halal minum khamar di surga gitu ya. Sekarang kan belum halal gitu minum khamar ya. Jangan ada yang menghalalkan gitu khamar gitu. Jadi Rasulullah memilih yang benar gitu ya. Dan ini menandakan juga agama Islam, agama yang dibawa Rasulullah sebagai agama terakhir gitu ya. Agama penyempurna maksudnya, bukan agama terakhir. Agama penyempurna. Islam itu agama fitrah. Orang yang lahir itu membawa agama fitrah. Jadi kalau orang itu menjadi mu'alaf itu bukan dia pindah, tapi dia kembali. Restore gitu ya, kembali. Jadi pada dasarnya semua anak manusia ini agamanya fitrah, agama Islam. Ya, orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani itu. Jadi kita semua terlahir fitrah. Beda dengan konsep Kristen sekarang, mungkin setiap orang lahir itu membawa dosa.
membawa dosa. Tapi kalau kita lahir itu suci, beda. Makanya hati-hati kalau misalnya anak kita dilahirkan, dokter kandungannya ini Kristen apa Muslim, itu harus hati-hati tuh. Karena kalau dalam konsep Islam, kalau misalnya dalam kondisi tertentu, ini yang misalnya harus lahir nih, harus dipilih nih antara ibu atau anak yang lahir, misalnya gitu. Kalau dalam konsep Islam milihnya apa, Pak? Misalnya salah satu nih, harus satu terpaksa harus meninggal gitu ya. Tapi satu harus bisa diselamatkan. Antara ibu sama anak itu bisa dipilih seperti itu. Kalau Islam milih siapa, Pak? Nah, ibu. Kalau Islam milih ibu, karena anak yang meninggal itu fitrah, dia insya Allah masuk surga. Tapi kalau dalam Kristen yang dipilih itu anak, Pak, karena dia melihat anak itu dosa, anak itu membawa dosa. Jadi anak itu harus dipilih supaya dia dibaptis dulu, dibersihkan dulu gitu. Ibunya kan sudah Kristen misalnya kan, atau sudah di ini gitu, gak apa-apa gitu masuk surga. Nah kok itu bedanya gitu ya. Jadi kalau bapak nanti ada yang mau, misalnya istrinya mau melahirkan, mustahil tuh dalam kondisi gitu kita harus pakai cara Islam yang dipilih. Nah, kalau milih istilah salah satu, kita pilih ibu gitu ya. Yang keempat hikmahnya kedudukan Masjidil Aqsa tadi ya. Sekarang kita melihat umat muslim Palestina berjuang mati-matian gitu ya, hampir tanpa ada bantuan ya. Negara siapa yang membantu Palestina dalam hal ini secara fisik ya? Tidak ada, Pak. Orang Indonesia selalu paling kalau ada tentara sebagai tentara perdamaian gitu ya, bukan tentara yang membantu atau memerangi agresi militer Israel gitu ya. Tidak ada, Pak. Padahal mereka butuh bantuan gitu ya. Cuman kita tidak bisa karena kita terkungkung oleh nasionalisme gitu kan, terkungkung oleh sistem negara-negara yang memang kita tidak bisa memungkinkan untuk membantunya gitu ya. Kalaupun kita membantu di PBB, resolusinya selalu ditolak gitu ya, selalu di veto gitu ya. Negara-negara yang pemilik veto masih 5 negara Dewan Keamanan itu yang masih pemilik veto, walaupun Indonesia tergabung dalam Dewan Keamanan, tapi dia anggota yang tidak tetap gitu ya. Kalau yang tetap 5 itu kan Amerika, Inggris, Rusia, Cina, itu lagi Prancis. 5 negara ini yang memveto, salah satunya Amerika, salah satu yang memveto itu resolusi itu nggak jadi. Gitu. Misalnya resolusi PBB terhadap Israel berapa? Yang veto Amerika gitu. Padahal yang 4 misalnya tidak memveto gitu ya, tidak atau setuju gitu resolusi. Tetap kalau Amerika yang tidak setuju tidak jadi tuh resolusi ini. Jadi kita ini disuruh berdemokrasi tapi mereka sendiri tidak berdemokrasi gitu ya. Demokrasi standar ganda gitu ya. Demokrasi kalau misalnya kayak sekarang kita di demokrasi, misalnya di Aljazair misalnya itu. Demokrasi begitu menang partai Islam memenang tidak jadi demokrasi gitu ya. Tapi kalau partai sekuler yang menang itu demokrasi. Gitu. Akhirnya dihabisi. Gitu. Kita ini selalu dihabisi. Tidak pernah kita bisa melawannya sampai sekarang. Gitu. Papua. Ya, Papua itu panjang lagi kalau kita bicara itu mungkin kelompok yang dipelihara kalau saya isunya begitu ya, kelompoknya dipelihara karena di situ juga ada bisnis senjata apa segala macam bisnis kelompok-kelompok yang dipelihara termasuk teroris yang ini juga kelompok-kelompok yang dipelihara gitu. Nah, ya seperti Aceh dulu ada namanya DOM ya, daerah operasi militer itu di GAM itu dipelihara gitu. Sekarang sih sudah selesai gitu ya, artinya
otonomi penuh gitu ya. Aceh itu jadi negara daerah istimewa. Kalau dulu dom, zamannya Soeharto itu dom dipelihara, bikin konflik dom ini juga cari dana, bikin ladang ganja segala macam gitu ya, semacam gitu lah. Termasuk Papua sekarang dibegitukan, itu permainan intelijen di sana gitu ya. Ya kita nggak ikut-ikut. Dan yang berikutnya urgensi sholat. Sholat ini bukan sebelum Isra Mi'raj atau sholat itu sudah ada, tapi waktunya belum ditentukan. Terus juga sholat yang ada sebelum Isra Mi'raj itu sholat malam, Qiyamul Lail gitu ya. Kayak Qiyamul Lail itu hampir wajib gitu. Bagi apa? Bagi aktivis dakwah, bagi ini malah wajib mixing gitu, jangan ditinggal gitu. Kalau kita ketinggalan dikodok tuh Pak. Kita kesiangan nih, kodok aja Pak, sholat malam itu. Yang sama luar biasa sekali. Kunci gitu ya. Dulu sebelum sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu ini juga hadiah dari Isra Mi'raj gitu. Hadiah Allah pada kita. Kita diizinkan berkomunikasi dengan beliau, dengan Allah SWT 5 kali sehari. Bayangkan Pak. Bapak di kantor misalnya komunikasi sama bos berapa kali? Berapa kali Pak? Sehari Pak. Malah kita menghindari Pak ya. Kalau bisa gak usah dipanggil bos nih gitu ya. Bakal dimarahin nih gitu. Atau kita malah harus curhat ke bos nih masalah gitu. Kan bos juga risih juga kalau bawahan ngadap terus nih nggak paham-paham nih, nggak bisa kerja sendiri nih. Gitu. Tapi kita dikasih kesempatan 5 kali sehari. Itu luar biasa gitu. Allah sih maunya kita komunikasi kepada dia tuh setiap saat gitu. Awalnya kan dikasih 50 kali gitu. Cuman kan nggak ada yang sanggup. Sebenarnya bukan nggak sanggup, manusia itu emang kalau dia sudah berdamai dengan ruhnya gitu ya, komunikasi itu 24 jam gitu ya, tanpa henti. Kita malah nggak boleh putus berzikir gitu. Tapi sebenarnya sholat 5 waktu ini latihan Pak, latihan untuk bagaimana kita bisa komunikasi dengan Allah itu 24 jam. Bahkan waktu kita tidur sekalipun, Rasulullah juga begitu. Dia tidur yang tidak tidur gitu. Dalam tidur pun Rasulullah komunikasi sama Allah SWT nggak putus. Makanya di luar Al-Quran itu ada beberapa, semuanya itu wahyu, ilham dari Allah SWT. Kalau sekarang kan nggak ada wahyu, orang-orang tertentu masih dikasih ilham oleh Allah SWT. Itu ilhami. Kita ini juga bisa minta ilham setiap saat pada Allah, kalau Allah berkenan. Makanya kita harus membuktikan hati-hati kita, karena Allah nggak lihat ucapan kita Pak, nggak dengar ucapan kita, nggak lihat fisik kita. Dia yang dilihat hati gitu. Amalan hati, amalan jiwa, amalan ruh yang Allah lihat gitu, yang bisa connect ke Allah. Salat dalam rangka mengaktifkan ruh kita sebenarnya, bukan jasad kita. Jasad kita terbatas Pak. Kita nggak sanggup salat 100 rakaat, 1000 rakaat setiap hari gitu ya. Tapi ruh kita sanggup. Jadi 5 kali, terus salat-salat yang lain itu latihan aja Pak. Latihan supaya kita bisa terkoneksi ruhnya. Makanya kita introspeksi. Pertama tentunya rukun-rukunnya, secara fisik kita, gerakan sholat, wudunya segala macam, itu secara fisiknya kita benarkan. Lahirnya kita benarkan juga. Ada kajian-kajian mungkin yang memperbaiki isi hati gitu ya, menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, hasad segala macam, ujub, ria, sum'ah, itu semuanya kita pelajari untuk menghilangkan sifat-sifat tercela. Itu baru kita bisa membersihkan. Kalau hati sudah bening kan enak Pak, bisa memancar itu sinar itu ya. Allah ini kan memancarkan hidayah, sinar, nur. Kalau hati bersih, hati itu memancarkan nur. Tapi kalau hati kita kotor karena dosa-dosa, karena sifat-sifat tercela, kaca tuh jadi hitam, nggak bisa memancar gitu kan. Dikasih cahaya gimana pun
gelap gitu kan, cahaya apa kalau cermin yang sudah kotor gitu kan, dikasih cahaya nggak bisa memantul kan Pak, terhalang oleh itu. Makanya doa-doa kita mungkin juga terhijab gara-gara ya itulah hati yang kotor, dosa-dosa kita masih di situ. Yang keenam, memulihkan barisan dakwah gitu ya. Ya tentunya setelah ini kan Rasulullah cerita pada para sahabat dan para pengikutnya gitu ya, dan juga yang lainnya gitu berdakwah. Karena Rasulullah harus mendakwahkan hal ini gitu ya. Orang-orang kafir melihat ini jadi makin sebel sama Rasulullah, makin dibilang Rasulullah bohong gitu, sihir gitu segala macam. Tapi kalau orang yang beriman kayak saya Abu Bakar itu justru makin percaya gitu loh. Abu Bakar tuh percayanya udah nggak ada yang ngaling-ngaling gitu ya, 100%. Ibarat kata kalau Abu Bakar, jangankan Rasulullah cuma cerita Isra Mi'raj gitu. Bahkan Rasulullah bilang misalnya ini laptop ini putih gitu kan, atau misalnya benda terlihat putih bagi Abu Bakar, bagi orang umumnya terlihat putih, cuman Rasulullah bilang hitam, Rasulullah tuh percaya Rasulullah yang ngomong gitu. Sampai sedemikian Abu Bakar itu percaya, makanya disebut digelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi. Dia udah nggak mikir lagi Pak. Dia melihat dengan nur gitu, dengan ruh gitu ya. Ruh Rasulullah ini ruh yang amin gitu, yang benar gitu, yang percaya. Percaya secara lahir dan batin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih gelar alamin itu secara zahir aja dulu. Orang Mekah tuh tahu Muhammad itu nggak pernah bohong, alamin. Tapi itu baru secara fisik. Begitu dikasih secara ilmu yang begini gitu ya, dikasih Isra Mi'raj, bagi kafir Quraisy aminnya jadi batal gitu. Tapi tidak bagi Abu Bakar. Bagi orang yang sudah imannya sudah yang benar gitu tidak. Jadi ketahuan mana yang munafik, mana yang ini gitu. Ada yang tadinya cuma separuh-separuh akhirnya jadi ikut kafir Quraisy gitu kan. Ini barisan doa. Dan juga ini keberanian Rasulullah SAW yang cerita, walaupun ini tidak masuk akal. Dulu tidak ada namanya pesawat gitu. Tapi kita sekarang terbukti gitu kan. Sekarang terbukti dengan pesawat saja bisa 2 jam. Bahkan pesawat supersonik itu yang kecepatannya 2000 km itu cuma 1 jam. Bahkan mungkin nanti ada teknologi yang seperti pipa. Teknologi Elon Musk itu pipa, apa namanya, pipa. Jadi nanti kapsul pesawat ini dimasukkan dalam pipa. Itu kecepatannya seperti lebih kecepatan suara. Jadi 1000 km, 2000 km cepat saja, lebih cepat lagi gitu. Bahkan nanti kalau ada teknologi kecepatan cahaya, teknologi malaikat itu sedetik saja gitu ya. Kalau lihat film-filmnya Marvel itu kan tinggal buka portal Pak ya, pindah gitu. Itu bukan teknologi yang tidak mungkin, itu semuanya mungkin gitu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kita cuma belum sampai situ aja gitu. Karena ada multiverse gitu Pak. Itu istilah-istilah yang mungkin kita masih awam gitu ya. Sekarang kita kan alam sekarang ini universe. Nanti ada multiverse. Walau alam itu kita masih belum menjangkau ke situ. Tapi film-film teknologi sudah ada landasan logikanya di situ. Ini Rasulullah kebenaran. Ini yang tadi saya bilang, Abu Bakar mencapai keimanan yang sempurna. Bahkan para sahabat yang, terutama 10 sahabat yang dijamin surga itu, dia itu udah nggak perlu ini lagi, penampakan itu nggak perlu gitu. Kan kita kan masih dikasih penampakan gitu kan, baru percaya gitu kan. Ibarat kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu kalau dikasih penglihatan surga atau neraka di depan matanya itu, iman itu mereka tuh udah nggak meningkat lagi, udah mentok gitu. Imanan sudah iman yang tertinggi gitu ya. Kalau kita kan masih naik turun nih Pak. Hari ini beriman, tas sore turun lagi imannya gitu loh. Kalau mereka tuh udah mentok gitu ya. Seperti imannya para nabi gitu ya.
Seperti itu. Jadi begitu cerita Isra Mi'raj itu langsung percaya aja, karena mereka melihat Rasulullah yang ngomong. Rasulullah, mereka percaya Rasulullah itu utusan Allah gitu ya, utusan Tuhan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah A ya A gitu, B B, tidak ngalih-ngalih gitu. Dan di Isra Mi'raj juga Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Surga dan neraka. Penghuni surga demikian gitu ya. Penghuni neraka ya demikian. Itu sisa-sisanya orang yang suka ghibah, yang berzina gitu ya, akan hartanya dan lain-lain semuanya sampaikan umat gitu ya. Ini tentang benarnya balasan perbuatan baik dan benar. Nggak usah surga neraka deh, kita di dunia aja. Di dunia misalnya nih ya, kita tidak, kalau misalnya nanti dibilang penceramah kalau bilang neraka surga itu dongeng gitu ya. Oke, misalnya itu dongeng, misalnya tidak percaya, kita dunia aja. Kalau kita berbuat baik, ada aja balasannya baik. Bapak-bapak pun bisa merasa gitu kan. Kita kejadiannya, kita berbuat buruk misalnya, ada aja nanti balasannya buruk gitu. Itu udah hukum alam, Pak. Bukan masalah orang beragama atau tidak, itu hukum alam. Kita berbuat baik gitu ya, buat sempurna-sempurnanya, hasilnya juga bagus, insya Allah gitu ya. Logisnya, kita berbuat jelek, suka menghina orang misalnya, atau merugikan orang lain, nanti sewaktu-waktu kita akan dirugikan juga, sama. Itu enggak, Allah tuh enggak. Allah tuh adil, ada balasannya. Cuman yang itu kadang balasannya belum tentu adil gitu ya, karena di dunia, namanya dunia. Ibaratnya orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi tetap kaya, itu emang seperti itu kelihatannya. Kita sholat, puasa, tetap miskin, itu seperti itu. Memang balasan dunia tidak semuanya adil, tapi ada balasan. Nanti di akhirat yang baru adil. Terakhir yang tadi ditegaskan lagi, kita harus memperhatikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Perintah Rasulullah juga ini, tempat yang diberkahi. Palestina itu negerinya para nabi gitu ya. Dari 25 nabi itu mayoritas berasal dari sana, Pak. Dari Palestina dan sekitarnya, dari Syam. Jadi kita punya paling tidak gitu ya, doa-doa kita tadi muslimin, mujahidin gitu ya, di Palestina gitu ya. Itu doa yang luar biasa sekali paling tidak, yang harus kita dawamkan harian gitu. Jadi wirid harian kita. Kita nggak bisa bantu tenaga sebagai pasukan sono, kalau kita kesepakusan mungkin konyol gitu, karena kita nggak ada wajib militer di sini kan. Kita bantu uang juga, mungkin kita hidup masih pas-pasan gitu kan. Ya bantu doa lah gitu ya, buat orang-orang Palestina, orang-orang Muslim lain yang mungkin menderita tidak seperti semerdeka kita sekarang hari ini gitu ya. Barangkali itu ada yang kurang hanya dari saya pribadi, saya mohon maaf gitu ya. Yang benar yang dari Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.